Assalamualaikum, hai kaum milenial. Hari ini kita kembali lagi belajar tentang administrasi umum. Jadi untuk materi yang pertama kita akan belajar tentang jenis-jenis administrasi untuk tujuan pembelajarannya dan sebagai berikut. Oke, ini ada pengertian dari administrasi secara luas dan secara sempit. Silahkan diperhatikan ya. Jadi, biar makin paham, yuk kita lihat apa sih pengertian dari administrasi menurut para ahli. Untuk yang pertama, administrasi mengarah pada pelaksanaannya, sedangkan yang kedua, administrasi ini lebih tersusun. Ketiga, administrasi terjadi antara dua orang atau lebih yang didasarkan pemikiran yang rasional. Keempat, fungsi dari tata penyelenggaraan suatu organisasi. Untuk yang kelima, administrasi digunakan untuk mempermudah dalam memperoleh informasi, sedangkan yang keenam mengarah pada semua tahap operasi perusahaan. Untuk mempermudah kita mengartikan administrasi itu apa, silahkan diperhatikan teks yang ada di atas ya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur dari administrasi. Di sini ada 8. Untuk lebih jelasnya, kita ke slide selanjutnya. Organisasi menjadi wadah kegiatan kerjasama yang sangat memerlukan manajemen dan sebuah tata hubungan juga sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada kepegawaian, keuangan, dan perbekalan. 3 hal ini juga tidak kalah penting yang harus ada dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi masih memerlukan kehadiran orang lain, contohnya pada kegiatan surat menyurat yang tentunya memerlukan penerima agar terjadi komunikasi dan adanya pertukaran informasi. Kehadiran dari pihak lain juga berpengaruh dengan ada tidaknya kerjasama yang terjalin sehingga mengoptimalkan fungsi dari administrasi itu sendiri. Jika rangkaian pada unsur-unsur administrasi yang tadi berulang, maka dapat diartikan sedang terjadi sebuah kegiatan. Untuk karakteristik administrasi yang keempat, adanya pembagian tugas, di mana pegawai satu dengan yang lain harus memiliki kerjasama yang baik. Dalam organisasi seperti perusahaan, tentunya memiliki pemimpin yang di mana dia bisa membimbing dan mengawasi pegawainya. Sebuah organisasi pasti memiliki tujuan yang jelas, sehingga tahu kemana arah dan fokus yang akan dicapai suatu organisasi tersebut. Oke, itu tadi 6 karakteristik dari administrasi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis administrasi. Jadi, jenis-jenis administrasi itu ada 3. Supaya lebih paham, yuk kita simak. Administrasi publik merupakan layanan yang disediakan untuk umum seperti pembuatan KTP. Kedua, administrasi pembangunan. Fokus dari administrasi ini yaitu melakukan pemulihan dan penataan ulang suatu wilayah. Ketiga, administrasi lingkungan, di mana kegiatan ini dilakukan untuk menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan sehingga tidak merusak lingkungan sekitarnya. Fokus dari administrasi lingkungan yaitu pembangunan berwawasan lingkungan. Seorang ahli menggolongkan administrasi ke dalam 3 jenis, antara lain yang pertama, administrasi negara yang mengatur urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umum dan dibagi menjadi 2, yaitu administrasi pemerintah dan administrasi perusahaan negara. Administrasi pemerintah negara meliputi kebijakan pemerintah dan bertujuan melayani kepentingan umum dan dibagi menjadi 2, administrasi sipil dan administrasi militer. Administrasi sipil dapat dilihat dari contohnya seperti di kelurahan, kecamatan, hingga DPR dan MPR. Nah, sekarang administrasi militer dapat dilihat contohnya. Next, administrasi perusahaan negara. Contohnya itu seperti BUMN. BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Untuk administrasi lingkungan yang kedua, yaitu administrasi swasta, di mana pelakunya itu adalah pihak swasta dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi dan golongan. Untuk administrasi swasta yang pertama, yaitu ada administrasi niaga. Pada contoh di sini ada Gramedia.
Untuk administrasi swasta yang kedua yaitu administrasi non-niaga, di mana administrasi ini tidak berorientasi pada keuntungan yang bersifat material. Untuk administrasi lingkungan yang ketiga ada administrasi internasional. Jadi administrasi ini cakupan anggotanya sangat luas. Jadi administrasi internasional itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada administrasi niaga internasional, untuk contohnya yaitu EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Untuk administrasi internasional yang kedua yaitu ada administrasi non-niaga internasional, di mana administrasi ini berfokus pada isu-isu humanisme, contohnya yaitu seperti WHO. Fungsi dari administrasi itu ada 5. Yang pertama fungsi rutin yang biasanya dilakukan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi teknis. Fungsi ini berhubungan dengan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Untuk yang ketiga, yaitu fungsi analis. Fungsi ini membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif. Biasanya, fungsi ini diambil oleh seorang manajer. Kelima, ada fungsi interpersonal. Fungsi ini biasanya digunakan untuk staf admin untuk naik jabatan. Oke, untuk fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi manajerial, di mana berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan lain-lain. Oke, untuk yang terakhir yaitu adalah administrasi dalam keseharian menurut Mills, yaitu ada 4. Untuk yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk mengetahui fokus pada perencanaan dan ketetapan tujuan. Kedua, pengorganisasian. Jadi administrasi itu tidak lepas dari suatu organisasi dan adanya kerjasama antar 1 atau 2 orang lebih. Leading atau kepemimpinan biasanya dilakukan oleh manajemen. Sedangkan pengendalian digunakan untuk melakukan pengawasan. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Jika ada yang masih kurang paham, silakan tanyakan saja di kolom komentar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.